Oke, kembali kita di channel Sandra Salon. Terima kasih buat teman-teman di channel saya yang sudah setia ya. Buat teman-teman yang sudah request potong segi trap, saya sudah dapat model nih. Oke, kita mulai ya. Itu dia hasilnya. Pertama ya, kita sisir dulu rambutnya. Kita belah 3 bagian samping, sebelah kiri juga sebelah kanan. Oke, kita ambil paling bawah dulu. Jadi ini tutorialnya tahap dasar ya teman-teman, sama juga kayak video sebelumnya, tapi di video ini saya mau jelasin ukurannya. Itu dia minta potong hanya sedikit, jadi kita ukur dulu sampai yang dia minta. Bagian samping kita bawa sebelah kanan, terus kita potong, ikuti bekas potong yang di tengah. Demikian juga sebelah kiri, kita ukur, kita ikuti bekas potong yang paling tengah. Jadi ini sampai ke atas seperti itu, tapi sebagian yang kita potong itu kita angkat lebih tinggi sedikit lagi, kayak gini ya. Nah, kalau kita potong semakin ke atas, kita angkat lebih lagi ke atas gitu. Jadi jangan merata. Nah, lebih tinggi dari yang potong pertama tadi. Buat teman-teman yang udah request, Kak tolong dong potong segi panjang. Jadi kita lihat lagi ukurannya apa udah pas. Nah, udah rapi, kita kembalikan ya. Buat teman-teman, saya anjurin ya buat teman-teman, bukannya harus pakai gunting yang mahal. Kalau kita sudah dapat dasarnya, yang gunting yang murah-murah di warung pun boleh. Dan buat teman-teman yang di rumah juga boleh mencoba. Barangkali punya saudara yang mau potong rambut tapi nggak sempat salon, boleh ditiru. Jadi kembali ya, terus kita bawa sampai ke atas demikian. Jadi cara merapikannya itu kita bawa ke sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan, lalu kita turunkan dan kita lihat apakah mereka sudah rata rambutnya, seperti rapi gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, ini prosesnya sangat bagus untuk dicoba para pemula. Jadi nanti kalau kira-kira sudah mahir, nggak pakai kayak gini udah bisa ya. Tapi intinya kalau kita udah bisa dasarnya, pasti sudah bisa nanti lebih cepat lagi. Oke, buat teman-teman semuanya, terus periksa ke bawah apakah mereka sudah rapi atau enggak. Bagian atas diangkat lebih tinggi lagi ya. Nah, diangkat lebih tinggi dari yang kita potong tadi, angkat ke atas, tapi ikuti bekas yang sudah kita potong. Tekniknya sama, karena dia minta atasnya agak trap gitu ya. Jadi kalau trap itu agak pendek di atas, tapi pendeknya nggak kelihatan gitu. Jadi sama juga sebelah kanan, kita bawa, kita angkat. Kenapa diangkat tinggi? Supaya bekas potongannya itu tidak norak gitu, supaya tidak kelihatan bekas rambut yang baru dipotong gitu. Ingat ya, cara bawa kita sebelah kiri, sebelah kanan harus diingat supaya dia tidak panjang-panjang sebelah, nggak beraturannya. Jadi ini dia ketika kita turunkan dia udah sama bentuknya. Jadi bagian sebelah kiri kita bawa lebih ke depannya lagi. Nah, tapi jangan lupa bekas yang sudah potong tetap kita ikuti. Kembalikan dia ke belakang, perhatikan. Nah, gitu ya. Jadi buat teman-teman, ini tutorialnya sangat bagus banget untuk para pemula yang mungkin selama ini nggak berani atau nggak ada mental untuk potong rambut.
cobalah dengan pelan-pelan, cobalah dengan hati-hati. Nanti kalau kira-kira nggak berani sama pasien, boleh dicoba untuk saudara dulu. Nanti kalau kira-kira benar gitu ya, perasaannya benar, pasti bisa lah gitu ya. Ingat ya, cara potong yang sebelah kiri sebelah kanan, ukuran yang kita potong, ingat tuh. Oke, biar nanti nggak capek kita untuk memperbaikinya. Ingat hal yang sama juga ya. Jadi buat teman-teman semua pemula, semangat untuk terus berjuang. Semua pasti bisa. Selagi kita masih punya niat kerja, niat memberi yang terbaik, pasti bisa. Kalau kita udah selesai potong, ingat ya, kembali periksa dia ke belakang. Apakah rapi atau tidak. Gitu. Nah, ikuti ya bekas yang sudah kita potong. Kembalikan, kita cek gitu. Jadi kita nggak terlalu lama-lama untuk ini. Nah, jadi di sini teman-teman saya mau jelasin dulu ya. Ini tadi dia minta segi trapnya itu jangan terlalu pendek. Ternyata setelah saya udah selesai potong, dia minta bagian depannya itu lebih pendek lagi. Nah gitu. Jadi ceritanya saya udah selesai potong nih karena dia minta segi trapnya jangan terlalu bertingkat sekali gitu. Ternyata setelah udah selesai gini nih, dia minta depannya lebih pendek. Oke, ini saya buat ya caranya. Nah, jadi kalau bagian depan itu kita bawa lebih ke depan nanti ya. Oke, cara melihat rapinya gini. Oke, kan rata dia kan. Gitu. Nah, apakah potongan kita itu rapi atau enggak? Caranya bawa dia setengah samping, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nanti bentuknya rata. Kalau dia sudah rata berarti dia sudah rapi. Nah, nanti kalau ada ujung-ujungnya yang enggak rapi boleh diambil aja sedikit-sedikit. Jadi enggak masalah ya. Tuh. Nah, ini ujungnya yang mungkin agak melintik-melintik gitu boleh dibuang. Itu enggak terlalu berbahaya atau terlalu kependekan nanti ya. Jadi supaya rapi. Oke, teman-teman. Nanti bagian poni itu boleh ya diperhatikan saya cara potongnya. Gimana cara potong poninya yang benar supaya rambut itu tidak terlalu mengembang. Gitu. Nih, dia minta segi trapnya agak pendek. Bawa aja ke depan gitu. Nah, supaya lebih bertingkat lagi, bagian depannya itu angkat dia ke atas. Angkat ke atas, oke? Nah, potong, ikuti bagian yang pendek. Potong rata. Jadi dia kayak bertingkat gitu, kayak trap gitu. Oke. Jadi dipotong bagian yang lebih panjang aja ya. Nah, setelah saya udah selesai potong, ternyata dia minta, "Kak, depannya aja ya, Kak. Agak pendekin." Nah, jadi tekniknya gitu aja, nggak harus pakai gunting sasak, nggak harus pakai silet, sisir yang ada siletnya enggak. Tekniknya kita cuman bawa lebih tinggi lagi gitu. Buat teman-teman semuanya, saya kira ini tutorialnya jelas banget ya. Oke, untuk poni ingat bagian poni ya nanti biar nggak ini telat gitu. Bagian poni, dia poninya sebelah kiri, kita bawa sebelah kanan. Jadi jangan terlalu pendek ya Kak, katanya. Jadi caranya boleh diperhatikan ya. Ini bener-bener nggak sulit banget untuk dicoba. Oke, dia minta hanya sealis. Kita ukur dulu alisnya. Kita ukur, oke, kita ukur ya. Oke, kita ukur baru kita bawa ke sebelah kanan. Potong, kembalikan, cek. Dia langsung kelihatan rapinya gitu loh. Tapi kalau dia minta yang agak trap, poninya trap, nah itu boleh dibawa lagi sebelah kanan, dibawa lagi, dipotong lagi, kembalikan lagi, cek lagi. Nah, rapi lumayan kan. Supaya lebih bertingkat lagi, angkat dia ke atas, potong rata.
baru kembalikan lagi. Itu nggak bakalan pendek, panjangnya sama, panjangnya tetap, tapi bentuknya bertambah. Nah, bawa ke belakang, jadi dia bentuknya bersegi gitu ya. Oke, ini poninya bagus kan, dia nggak terlalu pendek. Ingat, untuk potong poni, kalau dia minta sealis, ukur dulu alisnya sebelah kanan, baru potong ke sebelah kiri gitu. Nah, jadi kita sesuaikan dengan wajahnya, sesuaikan dengan permintaannya ya teman-teman. Saya rasa sangat cukup 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 lengkap ya tutorialnya ini. Nah, nanti kalau ada yang minta atasnya lebih pendek lagi, gimana ya caranya ya, boleh di request ya buat teman-teman, boleh di bawah kasih komentar supaya semakin semangat lagi ya kita buatin videonya. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Nggak kelihatan ya terapnya, nggak kelihatan, tapi kelihatan lebih bervolume gitu. Jadi buat teman-teman yang mau coba di rumah boleh, buat teman-teman yang pemula juga boleh ya. Ini dia hasilnya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia di channel Sandra Salon. Salam sehat, salam sukses, salam berjumpa kembali di channel kita ya. Ditunggu video berikutnya, tunggu tutorial berikutnya buat teman-teman semuanya. Terima kasih.